Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi materi berikutnya. Di sini kita akan masuk kembali ke materi tentang kesehatan reproduksi, di mana di sini akan kembali dijelaskan oleh Kak Yurika, di mana Kak Yurika di sini adalah salah satu mahasiswa kedokteran di Universitas Udayana, dan saat ini sudah menyempatkan hadir untuk memberikan materi tentang gimana sih caranya kita menjaga kesehatan reproduksi kita. Mungkin kita sapa dulu Kak Yurika, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi? Halo Kak, sudah. Baik, terima kasih Kak Yurika sudah menyempatkan hadir. Mungkin saya mohon izin share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Baik, mungkin untuk selanjutnya saya serahkan ke Kak Yurika. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Duta atas kesempatan dan waktunya. Di sini Kakak akan menjelaskan terkait dengan kesehatan seksual dan reproduksi remaja. Baik, bisa di next. Ada beberapa topik, di sini ada 4 topik yang akan Kakak jelaskan. Yang pertama yaitu terkait dengan masa pubertas pada remaja, yang kedua itu jenis penyakit menular seksual, yang ketiga menghindari penyakit menular, dan apa saja dampak dari pernikahan dini. Baik, bisa di next. Nah, perlu kita ketahui apa itu masa pubertas. Nah, pubertas adalah waktu ketika semua organ utama dan sistem tubuh menjadi matang. Pada akhir pubertas, seorang remaja sudah matang secara seksual dan reproduktif. Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi selama masa pubertas disebabkan oleh perubahan kadar hormon tertentu dalam tubuh. Bisa di next. Nah, ini merupakan tanda-tanda dari pubertas yang dialami oleh laki-laki. Yang pertama yaitu pertumbuhan tinggi dan massa otot, di mana anak laki-laki akan menjadi lebih tinggi dan lebih kuat dan mulai menumbuhkan atau mengembangkan otot-ototnya. Yang kedua yaitu timbul jerawat, di mana perubahan hormon selama pubertas menyebabkan jerawat pada remaja laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga yaitu adanya perubahan suara, di mana pada laki-laki suaranya akan semakin berat atau dalam. Yang keempat, pertumbuhan rambut, di mana rambut ini tumbuh mulai dari di sekitar area kemaluan, kaki, di bawah lengan, dan di wajah. Yang kemudian yaitu pertumbuhan atau perkembangan alat kelamin ya, di mana testis dan penis pada anak laki-laki ukurannya akan membesar, di mana normal jika satu testis lebih besar dari yang lainnya. Kemudian ada mimpi basah, di mana anak laki-laki akan mengalami mimpi basah. Mereka akan mengalami ejakulasi saat tidur dalam normalnya. Mungkin bisa di next. Baik, di sini ada tanda pubertas pada perempuan. Yang pertama yaitu bentuk tubuhnya. Pinggul akan mulai melebar dan tubuh akan menjadi lebih berlekuk. Kemudian untuk tingginya mengalami pertambahan tinggi badan. Yang ketiga yaitu muncul jerawat, di mana kemunculan jerawat ini bisa berupa komedo, komedo putih, jerawat, atau kista. Kemudian pertumbuhan payudara, di mana tahap pertama pertumbuhan payudara disebut tunas. Terkadang ukuran payudara juga berbeda dari ukuran sebelumnya karena mengalami perkembangan dan pertumbuhan dan lain sebagainya. Kemudian keputihan, cairan bening atau keputihan akan keluar dari vagina. Kemudian periode menstruasi. Karena menstruasi adalah bagian dari siklus bulanan di mana lapisan rahim akan menebal saat tubuh bersiap untuk kehamilan, dan apabila tidak dibuahi maka itu akan meluruh. Seperti itu. Kemudian ketidakteraturan periode. Haid tidak teratur,
sangat umum terjadi, terutama pada beberapa tahun pertama mendapatkan haid. Bisa di next. Kemudian ada penyakit menular seksual. Sesuai namanya, penyakit menular seksual yang juga dikenal sebagai penyakit kelamin ini menyebar melalui hubungan intim. Penularan juga dapat terjadi melalui transfusi darah atau berbagai pemakaian jarum suntik yang sembarangan dengan penderita itu. Mungkin bisa di next. Ada beberapa penyakit menular akibat bakteri. Yang pertama yaitu sifilis, gonore, chlamydia, lymphogranuloma venereum atau LGV, kemudian granuloma inguinale. Bisa di next. Nah, adapun beberapa penyakit menular akibat virus, yang pertama yaitu human papillomavirus atau HPV, HIV, hepatitis B dan C, dan herpes genital. Bisa di next. Nah, di sini ada beberapa cara mencegah penularan dari penyakit menular seksual. Yang pertama yaitu tidak melakukan seks bebas, jangan berhubungan dengan pasangan yang terinfeksi, menggunakan kondom, sunat pada laki-laki setiap pada satu pasangan, dan bentengi diri dengan vaksin. Jadi next. Kemudian kakak akan menjelaskan terkait dengan pernikahan dini. Mungkin adik-adik sudah familiar dengan pernikahan dini atau mungkin sekarang sudah tidak terlalu banyak ya kejadian pernikahan dini saat ini. Perlu kita ketahui juga pernikahan dini adalah akan nikah yang dilangsungkan pada usia di bawah kesesuaian aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Bisa di next. Nah, dampak dari pernikahan dini ini tentunya banyak sekali. Yang pertama, mulai dari dampak terhadap kesehatan jasmani, kemudian psikologis, perkembangan anak, dan terhadap sikap masyarakat atau sosial. Jadi next. Baik, tadi terima kasih kepada Kak Yurika sudah menyampaikan beberapa materi tentang tentang kesehatan reproduksi. Nah, mungkin saya di sini sedikit mengulas tentang beberapa materi yang sudah dijelaskan tadi, di mana yang dijelaskan mengenai menjaga kesehatan reproduksi itu dimulai tadi dijelaskan tentang ciri-ciri pubertas baik itu pada laki-laki maupun perempuan. Mungkin di laki-laki itu ciri-ciri pubertasnya seperti tumbuh jakun dan lain sebagainya. Kemudian di perempuan itu mungkin ciri-ciri pubertasnya seperti menstruasi dan lain sebagainya. Di sana juga dijelaskan tentang beberapa jenis-jenis penyakit menular. Nah, itu mungkin kita bisa cegah dan minimalisir untuk terjadi. Kemudian di bagian terakhir juga tadi dijelaskan tentang pernikahan dini, di mana disarankan untuk kita yang generasi muda ini untuk tidak terburu-buru untuk apa namanya, jangan menikah terlalu muda gitu. Ya, biar gimana ya? Karena kalau misalkan terlalu muda itu mungkin juga akan terdapat beberapa dampak negatif seperti ada psikologis yang akan gimana ya, misalkan belum siap nikah itu kalau nikah itu mungkin nanti akan ada beberapa permasalahan. Kemudian untuk itu juga kalau pernikahan ini itu nanti kalau punya anak juga akan berisiko ke anaknya. Mungkin demikian yang dapat disampaikan tentang beberapa materi tentang kesehatan reproduksi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Yurika atas materinya. Eh, dan mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.